Pada babak terdahulu dikisahkan, Kampala dan Targu terkejut bukan alang kepalang, sedikit pun tidak mengira kalau orang yang dicarinya selama ini ternyata seorang raja. Hal itu membuat mereka harus bertindak lebih hati-hati, sebab berurusan dengan seorang raja bisa menjadi urusan yang besar yang akibatnya akan sangat meluas. Belum sempat mereka menelurkan sebuah keputusan yang paling tepat, tiba-tiba seorang jawara dari Madangkara yang bernama Jalak Harupat berdiri menghadang mereka bersama 4 orang anak buahnya. Sekali lagi saya peringatkan Tuan, hendaknya Tuan-Tuan segera meninggalkan wilayah Madangkara. Saudara Jawara, mengapa saudara berkata demikian? Tuan-Tuan mencari Satria, bukan? Benar. Satria itu adalah raja kami, Tuanku Brahma Kumbara. Maaf saudara, yang hendak kami temui bukan Brahma Kumbara, Raja Madangkara, tapi seorang pendekar yang bernama Satria. Brahma dan Satria sama. Tidak ada bedanya sama sekali. Berlainan sekali saudara. Brahma adalah seorang raja, sedangkan Satria adalah seorang pendekar. Jadi kami bukan berurusan dengan seorang raja, melainkan dengan seorang pendekar. Apalah artinya sebuah nama, bukan? Maksud saudara? Apa artinya sebuah nama? Sebab semuanya tergantung pada orangnya sendiri. Lagi pula, karena orangnya sama, itu juga. Satria atau Brahma adalah satu, yaitu Raja Agung Madangkara. Nah, saudara hendak berurusan dengan seseorang yang menjadi raja di Madangkara, maka saya sebagai jawara berhak mencegah keinginan Tuan ini. Justru sebaliknya saudara. Oh, sebaliknya? Sebuah nama besar sekali artinya. Sebab setiap nama memiliki makna tersendiri. Dan hal itu yang dapat membawa seseorang ke perbedaan watak dan pribadi. Seperti Brahma dan Satria, dikala sedang menjadi raja, sudah jelas dia tidak akan berlaku sebagai seorang pendekar yang biasa hidup liar dan bergulat dengan mara bahaya. Tapi dikala dia sedang menjadi Satria, maka dia akan bebas dan leluasa. Ya, leluasa dia bertingkah laku. Segala tetek bengek yang mengungkun dirinya di saat sedang menjadi raja tidak ada. Maka jadilah dia seorang manusia yang bernama Satria, yang bebas bertarung dan bebas pula membunuh manusia lainnya. Di antaranya murid saya, Begawan Kapimonda. Tuan salah di dalam menilai raja kami. Sebab Brahma dan Satria adalah satu. Raja dan pendekar sudah menyatu dalam dirinya. Dimanapun dia berada, kedua watak itu tetap menyatu. Jadi saya tetap menganggap Tuan-Tuan sangat berbahaya bagi kami. Untuk itu, untuk yang terakhir kalinya Tuan, saya persilahkan Tuan-Tuan untuk kembali ke Tibet. Atau kemana saja, terserah Tuan suka. Tapi yang jelas, harus angkat kaki dari wilayah Madangkara. Maaf, dengan sangat terpaksa, kami tidak dapat menuruti kehendak saudara. Sudah 3 kali saya menghimbau, tapi Tuan tetap bersikeras. Terpaksa saya menggunakan kekerasan. Ya, apa boleh buat? Wajah banget. Kembalikan Tuan-Tuan ini ke negeri asalnya di Tibet. Targu. Ya. Sekarang kau boleh mencicipi ilmu silat Madangkara. Beres kakak. Inilah rupanya yang dinamakan silat Madangkara. Ya, memang hebat. Jurus-jurusnya cukup aneh dan mantap. Tapi rupanya 4 orang anak muda itu belum sempurna betul dalam menguasai jurus-jurus yang sulit seperti itu. Mereka nampaknya masih pemula. Hebat. Orang Tibet itu. Dan gemuk, tapi bisa bergerak dengan lincah sekali. Dan jurus-jurus tangan kosongnya sangat aneh. Aku agak bingung.
mereka mulai terdesak. Gawat, anak buahku terdesak. 4 orang anak buahku sudah bertarung menguatkan seluruh kepandaiannya. Tapi orang Tibet itu memang hebat. Dia bisa mendesak anak buahku. Anak buahku menghentikan pertarungan. 4 orang anak muda itu serentak menghentikan pertarungan sebab mereka sudah merasa tidak sanggup menandingi Targu. Pasti mereka akan mencabut senjata. Sebab aku lihat di pinggangnya terselip sebuah senjata mirip pisau. Teman-teman, pakai keras saja! Wah, anak buahku mencabut keris. Senjata apa itu? Seperti pisau, tapi bengkok-bengkok. Apakah senjata orang-orang di sini bentuknya seperti itu? Kalian mau meningkatkan pertarungan pakai senjata? Silakan, silakan. Majulah semuanya. Bukan main. 4 orang anak muda sangat ganas. Senjata mereka berkelebat-kelebat sangat cepat menyerang si Targu dari segala arah. Tapi Targu dapat mengimbangi mereka. Itu tangguh sekali. Dikeroyok 4 orang bersenjata keris. Dia bisa mengimbangi dengan tangan kosong. Tapi sebentar lagi dia akan bisa merasakannya bahwa anak buahku tidak bisa dianggap enteng kalau sudah menggunakan keris. Nah, benar kataku. Dia mulai terdesak. Kewalahan menghadang gempuran 4 buah keris yang menderu-deru dan menerjang dari segala arah. Targu terdesak. Gerakannya jadi kacau di gempur 4 senjata bertubi-tubi. Wah, orang Tibet itu mengeluarkan senjata. Dari balik bajunya yang tebal itu. Senjata model apa itu? Bentuknya lucu sekali. Seperti sapu ijuk untuk menyapu lantai. Panas benar hawanya hari ini. Ambar, ya? Buka jendelanya supaya ada angin. Tidak terlalu gerah begini. Iya. Ambar, besok kita harus angkat kaki dari ibu kota Majapahit ini. Loh, kenapa buru-buru? Kita hanya buang-buang waktu. Sudah 5 hari kita mengaduk-ngaduk ibu kota Majapahit ini. Mencari 2 orang tokoh dari Tibet. Tapi secuil pun tidak nampak batang hidungnya. Tidak apalah, hitung-hitung melancong. Alah, kau sih memang pelancong. Biar disuruh untuk selamanya bercokol di sini, tambah kerasan. Iya, aku senang sekali. Di ibu kota Majapahit ini ramai. Kalau begitu, kau terus di sini. Aku akan pergi sendiri. Jangan, sebab biar bagaimana, tidak enak melancong sendirian. Aku ikut terus dengan kau. Iya. Besok pagi kita berangkat. Awas pisau! Ada seseorang menyerang kita dengan melemparkan pisau kecil lewat jendela. Siapa dia? Hiat! Di atas atap genteng rumah penginapan ini, aku tidak melihat siapa-siapa. Tapi kalau orang itu sudah pergi melarikan diri, tetap akan terlihat. Sebab ini siang hari. Cuaca terang benderang. Dengan mudah aku bisa melihat sampai jarak jauh. Nah, itu dia. Seseorang berpakaian kuning berkelebat-kelebat, berlari-lari, melompat-lompat dari atap rumah ke atap rumah. Hah? Yulida? Yulida. Iya, aku yakin orang itu Yulida. Bentuk tubuhnya, bentuk rambutnya, cara dia berlari sambil mengerahkan ilmu meringankan tubuh, dan juga dia gemar memakai baju warna kuning. Aku mengerti. Dia sakit hati kepadaku. Tapi mengapa sampai harus menyerang aku dengan melontarkan sebuah pisau?
Meskipun dia sakit hati, tapi rasanya tidak mungkin kalau mau membunuh aku. Lebih baik aku kembali ke kamar. Hiat! Lasmini, pada pisau ini ada surat. Surat? Iya, diikat pada gagangnya. Sini, aku lihat. Oh, ini tulisan Yulida. Yulidar? Iya. Surat ini tulisan tangan Yulida. Apa maksudnya mengirim surat dengan cara seperti itu? Coba aku baca. Usaha kalian akan sia-sia. Kalian hanya buang-buang waktu. 2 orang dari Tibet sudah kembali ke wilayah Kulon. Yulidar. Rupanya Yulidar juga sudah tahu tentang munculnya 2 orang dari Tibet. Iya. Dan dia juga tahu 2 tokoh itu sudah meninggalkan ibu kota Majapahit, pergi ke Kulon. Apakah hanya kebetulan saja? Maksudmu? Ya, Yulidar berada di ibu kota Majapahit ini. Apakah hanya sedang melancong saja, atau memang juga seperti kita, memburu kedua tokoh dari Tibet itu? Aku rasa dia memang sedang memburu mereka. Lalu, apa untungnya? Bukankah Yulidar tidak punya urusan dengan manusia dari Tibet itu? Sama dengan aku? Ya, memang sudah sejak kemarin aku akan menanyakannya padamu. Mengapa kau sangat bernafsu ingin bertemu dengan kedua orang dari Tibet itu? Aku hanya ingin mengukur tingkat kepandaian mereka. Untuk apa diukur-ukur? Kan tidak ada hubungannya denganmu. Ada. Bahkan sangat penting. Sangat penting? Iya. Kalau aku bertarung dengan mereka, aku akan bisa mengukurnya. Apakah berada di bawah Brahma atau di atasnya? Loh, kok dibandingkan dengan Brahma? Apa maksudnya? Sebab aku tidak mau. Brahma sudah mati sebelum sempat bertarung dengan aku. Oh, kau bernafsu ingin menjajal kehebatan Brahma? Ya. Oleh karena itu, aku terlebih dulu harus menghalau orang Tibet itu. Sebab kedatangan mereka mengacaukan rencanaku. Alah, kenapa susah? Pergi saja kau sendirian ke Madangkara. Lalu tantang Brahma untuk perang tanding. 1 lawan 1. Kan beres. Kenapa harus bertarung dulu dengan manusia gundul dari Tibet? Ya, seharusnya memang begitu. Tapi ada sebuah ilmu yang belum aku sempurnakan. Ilmu itulah yang akan bisa merobohkan Brahma. Alah, jangan khawatir. 2 orang tokoh dari Tibet itu sekali kemplang oleh Brahma, mampus. Percayalah, mereka tidak akan bisa merobohkan Brahma. Dan katanya, kau tergila-gila sama Brahma. Mana bisa kau bertarung dengan orang yang kau cintai? Kenapa tidak? Aku bukannya ingin membinasakan Brahma. Aku hanya ingin membuktikan bahwa aku lebih tinggi dari dia. Itu saja. Ya, terserah kau lah. Tapi cintaku kepada Brahma, ya, agak pudar setelah aku ketemu Bentar. Siapa Bentar itu? Anaknya Brahma. Gila. Kau memang gila. Bapaknya suka didapat, anaknya kau mau sekap. Dasar. Kau benar-benar seorang perempuan pengembara cinta. Brahma sudah semakin tua, tapi Bentar semakin segar. Tumbuh menjadi seorang pemuda yang amat tampan. Sungguh mengasihkan kalau sedang berduaan dengan Bentar. Serakah sih boleh saja, tapi jangan ragu seperti itu. Alah, kau lebih-lebih lagi. Gila, hebat benar dengan sapu ijuk si gundul itu. Anak buahku terdesak. Nah, setelah Sitarto mempergunakan bukti, dia bisa mendesak lawannya. Dan aku yakin, sebentar lagi keempat anak muda itu akan roboh. Gila, semua senjata anak buahku lepas. Lempar ke sana kemari. Senjata kalian semua sudah lepas. Berserakan di tanah. Nah, mau dilanjutkan? Wajah Palat! Mundur! Nah, manusia Tibet. Sekarang kau lawan aku. Oh, baik. Senjata sapu ijuk itu pakai saja terus. Tidak usah disimpan di balik baju kau.
Sapu ijuk. Ya, bukankah senjata kau itu terbuat dari ijuk untuk menyapu lantai? Kau terlalu menghina aku. Ini bukan sapu ijuk, saudara. Ini namanya hutim. Terserah namanya apa. Pokoknya sapu ijuk. Baiklah, baiklah. Mari kita mulai. Iya. Hebat. Jawara dari Manangkara itu benar-benar seorang petarung. Kedua tangan dan kedua kakinya bergerak seirama dengan olah tubuhnya yang mantap, melahirkan sebuah suguhan ilmu silat yang sempurna. Ya, mereka nampak seimbang. Belum terlihat siapa yang akan bisa mendesak lawannya. Pertarungan sudah berjalan 100 jurus lebih. Mereka masih seimbang dan keduanya sudah meningkatkan pertarungan ke tingkat tinggi. Tidak nampak lagi wujud badan. Yang terlihat hanya 2 buah gulungan sinar. Sinar hijau adalah Jawara Madangkara dan sinar kuning adalah Sipati. Nah, pertarungan berhenti. Jawara Madangkara kena, bajunya robek dan pundaknya meneteskan darah. Kau hebat manusia Tibet. Kau bisa mengenai pundakku. Bajuku robek dan kulit pundakku tergores. Tapi kau jangan girang dulu. Sebab kau sedang berhadapan dengan Jawara dari Madangkara. Terimalah ajian tapak saketi, ilmu andalan para Jawara Madangkara. Wah, Jawara Madangkara itu mau mengeluarkan ilmu kesaktian. Bahaya. Dia mau mempergunakan ilmu kesaktian. Baik. Aku lawan dia dengan ilmu awan menyapu bulan. Sitargu juga akan mengeluarkan ilmu kesaktian. Senjata hutim sudah dimasukkan kembali ke balik bajunya dan sudah mengambil sikap pengerahan ilmu awan menyapu bulan. Jalak Harupat harus mengakui keunggulan Targu. Bajunya robek dan pundaknya tergores hutim, senjata aneh tokoh dari Tibet. Jawara dari Madangkara menjadi murka, maka dengan menggeram mengeluarkan ajian tapak saketi, ilmu andalan para Jawara Madangkara. Melihat lawan mau mempergunakan ilmu kadikjayaan, Targu dengan cepat pula mengerahkan ilmu awan menyapu bulan. 2 buah ilmu kadikjayaan yang berasal dari 2 tempat yang berjauhan akan saling mengadu kekuatan. Manakah yang lebih unggul? Pada babak terdahulu dikisahkan, Jalak Harupat harus mengakui keunggulan Targu. Bajunya robek dan pundaknya tergores hutim, senjata aneh tokoh dari Tibet. Jawara dari Madangkara menjadi murka. Segera dia mengeluarkan ajian tapak saketi, ilmu andalan para Jawara Madangkara. Melihat lawannya mempergunakan ilmu kadikjayaan, Targu segera pula mengerahkan sebuah ilmu kadikjayaan, yaitu ilmu awan menyapu bulan. Jawara serbu! Melihat pemimpinnya roboh, 4 orang pemuda itu serentak menerjang. Targu, cukup! Kau jangan membunuh mereka. Tidak, aku hanya membuat mereka pingsan.
Ayo cepat, kita tinggalkan tempat ini. Ada apa kau berlari-lari seperti dikejar setan, ha? Orang-orang Tibet sudah datang. Sudah datang? Di mana mereka? Sudah sampai di desa Wano. Wajah balat! Siaga! Mereka sudah datang! Yang berjaga di sana, Jawara Jalak Harupat. Apakah mereka sudah menghadang orang-orang Tibet itu? Jalak Harupat dan 4 orang anak buahnya roboh. Jalak Harupat dan 4 orang anak buahnya luka-luka. Mereka dirawat oleh penduduk desa Wano. Gila! Jalak Harupat bisa kalah. Kalian semuanya harus hati-hati. Orang-orang dari Tibet itu ilmunya sangat tinggi. Siap, teman-teman. Siap. Kita akan bertempur dengan orang-orang yang sakti. Siaga. Kita sudah mendekati perbatasan wilayah wetan dengan wilayah tengah. Iya. Dan sebentar lagi kita sudah bisa melihat Gunung Lawu. Apakah kita akan singgah dulu di Padepokan? Apakah itu perlu? Aku rasa iya. Sebab lama sekali aku tidak menengok Padepokan. Aku kangen dengan suasana Padepokan. Setelah 7 tahun lebih turun gunung, merantau ke sana kemari. Iya. Baiklah, kita singgah di Padepokan Gunung Lawu. Tapi hanya sebentar saja. Sebab kita punya tujuan lain yang lebih penting, yaitu menghadang 2 orang tokoh dari Tibet. Iya. Padepokanku. Padepokan Gunung Lawu. Lama sekali aku meninggalkanmu. Di sini aku pertama kalinya berkenalan dengan ilmu silat. Di sini aku bergaul dengan teman-teman murid-murid Padepokan. Ya, masih segar rasanya suasana keriuhan teman-teman. Masak bersama-sama, makan bersama-sama, mandi ke sungai bersama-sama, berlatih bersama-sama. Sekarang ada di mana semuanya teman-temanku? Ambar, kau ini cengeng. Seperti gadis ingusan yang ditinggal kekasih. Menerawang sambil berlinang air mata. Saya terharu. Ya, karena masih terbayang di pelupuk mata suasana Padepokan kita yang ramai oleh murid-muridmu yang semuanya perempuan. Aku jadi ingin berkumpul kembali dengan mereka. Kerinduan ingin berkumpul kembali dengan teman-teman yang dulu, yang pernah meninggalkan kesan yang dalam, adalah biasa. Tapi setiap perpisahan tidak akan bisa dihindari. Sebab sudah demikian hukumnya. Sebuah padepokan akan didatangi dan ditinggalkan oleh murid-murid yang hadir, silih berganti. Ya, yang sudah menyelesaikan pelajarannya pergi untuk mengembangkan semua ilmu yang didapatnya selama dia belajar di padepokan. Lalu datang murid yang baru. Sudah tamat, pergi, lalu datang lagi. Begitu seterusnya. Iya. Kita tinggal di sini untuk 1 atau 2 hari ya. Sebab aku ingin membersihkan padepokan, memperbaiki rumah pondokan yang keadaannya kotor dan tidak terawat seperti itu. Membersihkan pekarangan dan tanam-tanaman. Iya, boleh. Lasmini, ya, ada apa? Kesini cepat. Ada apa, Ambar? Aku menemukan ini dari balik semak-semak itu. Sebuah bungkusan daun berisi sisa-sisa makanan. Bungkusan daun pisang ini masih segar. Juga sisa-sisa makanannya belum basi. Berarti semuanya masih baru. Iya. Dan berarti pula ada orang telah datang ke sini sebelum kita datang. Orang itu datang ke sini tadi pagi atau kemarin sore. Iya. Siapa dia ya? Yulidar. Yulidar? Ya. Sebelum kita sampai di sini, Yulidar terlebih dulu datang ke sini. Kau pasti orang itu Yulidar? Iya. Sebab di rumah pondokan itu, keadaan di dalamnya sangat rapi. Semua perabotan bersih dan teratur. Padahal seharusnya dalam keadaan berantakan. Ya, sebab lama sekali tidak dirawat. Bertahun-tahun tidak dihuni orang. Nah, siapa lagi yang rajin membersihkan rumah kalau bukan Yulidar? Iya, benar juga. Sejak lama semenjak kita bertemu untuk pertama kalinya di Kademangan Kintal, aku ingin bertanya kepadamu tentang Yulidar. Tapi aku tangguhkan. Sebab ada perkara lain yang lebih penting. Nah, sekarang aku kira saat yang paling tepat bagimu untuk menceritakan kepadaku
mengapa kau bercerai dengan Yulidar? Ya, sebenarnya hal itu tidak pantas untuk diceritakan. Sebab agak memalukan. Memalukan? Iya. Yulidar dia tidak normal. Tidak normal? Dia Maksudmu? tidak bisa mencintai laki-laki. Tidak bisa mencintai laki-laki? Apa maksudmu? Ya, dia tidak mencintai lawan jenisnya, tapi malah menyukai wanita lagi. Benarkah apa yang kau katakan itu? Ya, mulanya aku tidak percaya dan tidak menyadari keadaan Yulidar. Dia muridku yang paling aku sayangi. Namun ternyata dia punya kelainan jiwa. Oh, sangat mustahil. Aku teringat ketika pulang dari Pulau Bunga Karang. Aku merasa letih sekali. Aku tertidur. Lama sekali aku tidur. Aku terbangun ketika aku merasakan ada sepasang tangan mengelus-ngelus pipiku dan meraba-raba tubuhku. Ketika aku membuka mata, Yulidar sedang memeluk aku. Oh, kenapa Yulidar bisa jadi begitu? Dan ketika kami sedang berada di Kademangan Kaso, Yulidar sangat menyukai Anissa, gadis manis, putri Kedemang Kaso. Kau mau mandi, Anissa? Iya. Mari aku timbakan airnya. Tidak usah, Yulidar. Aku sendiri sudah biasa menimba air di sumur. Tidak apa. Sumurnya dangkal kok. Tidak akan capek menimba dari sumur yang dangkal begini. Iya. Nah, kamu bagus pakai baju yang ini. Kau akan kelihatan cantik. Rambutmu kusut. Mari aku sisir. Biar aku sendiri yang menyisir rambutku. Oh, tidak apa. Aku sudah biasa menyisir rambut orang lain. Adikku banyak. Aku yang mengurus mereka. Memandikan, mengganti bajunya, dan menyisir rambutnya. Iya. Begitulah Ambar. Yulidar sangat memperhatikan Anissa. Kemana-mana mereka berdua. Ke sumur, ke dapur, masak, makan, sampai memilih baju dan menyisir rambut diperhatikan oleh Yulidar. Apa yang lain tidak curiga? Maksudku, kedua orang tua Anissa atau penghuni rumah Kedemang Kaso lainnya? Jangankan mereka, aku sendiri tidak curiga. Tapi setelah aku perhatikan terus, lama-lama aku jadi merasa heran. Kok Yulidar waktunya habis hanya untuk Anissa? Yulidar, dari mana? Dari pasar. Oh. Wah, kau belanja banyak sekali. Wah, baju, kebaya, selop. Wah, tumben. Biasanya kau tidak suka memakai kebaya. Selalu berpakaian laki-laki. Tapi sekarang kau membeli pakaian kebaya satu perangkat. Lengkap lagi. Untuk Anissa. Untuk Anissa? Iya. Kau baik sekali sama Anissa. Sampai membelikan pakaian untuk dia. Dia gadis yang baik. Seorang gadis desa yang ramah. Dan polos. Dan, ya, cantik. Iya. Yulidar, pantas tidak? Duh, pantas sekali. Kau sangat cantik berpakaian kebaya seperti itu. Kau baik sekali memberikan aku kebaya yang sangat bagus. Aku sayang kepadamu, Anissa. Terima kasih. Kau sahabatku yang paling baik. Malam ini indah sekali ya? Iya, langit cerah, bulan bersinar terang, bintang-bintang bertaburan. Yuk, kita duduk-duduk di kebun belakang. Tentu hawanya sejuk. Iya. Ya, begitulah Ambar. Yulidar dengan Anissa berjalan berdampingan. Mereka bergandengan tangan, mesra sekali. Anissa malam itu nampak sangat cantik, memakai pakaian baru. Sikapnya terhadap Yulidar bagaimana? Apakah dia juga bersikap mesra terhadap Yulidar? Aku perhatikan sikap Anissa. Ya, wajar-wajar saja. Ya, mungkin dia tidak punya perasaan apa-apa.
Dia menganggap Yulidar sebagai seorang sahabat yang sangat baik. Dan ya, tidak lebih. Iya ya. Anissa? Iya? Kau cantik. Kau sering sekali memuji aku. Tanganmu halus, jari-jarimu lembut. Pakai cium pipi segala. Pipimu montok. Kebanyakan makan singkong, pipiku jadi montok. Ya, begitulah Ambar. Kok bisa sampai begitu? Aku yang memperhatikan mereka dari balik pohon yang rimbun. Gemetar. Lututku sampai lemas. Rasanya mau copot. Aku merinding. Keringat dingin membasahi tubuhku. Yulidar. Kenapa bisa sampai begitu? Gila. 5 buah pisau kecil meluncur dan menancap pada batang pohon. Siap, Targu. Ada 5 orang mengurung kita. Bisa bentrok lagi nih. Wilayah Madangkara ini penuh dengan jago-jago bertarung. Kemana kita bergerak terus diburu? Berhenti! 5 orang lagi menghadang kita. Oh, rupanya dibagi 5 orang. Ya, seperti yang kemarin. Juga 5 orang. Yang seorang yang sudah agak tua, kepalanya. Dan 4 orang masih muda. Kalian orang-orang Tibet, bukan? Benar. Kalian ditangkap. Sebentar, saudara. Jangan salah paham. Kalian berdua membuat keributan. Telah merobohkan Jalak Kami Harupat. tidak mau ribut, saudara. Kami hanya ingin berjumpa dengan Satria dan Mantili. Tidak ada. Janganlah menghalangi kami. Kami jauh-jauh dari Tibet datang ke sini bukan untuk menimbulkan permusuhan. Kami hanya ingin bertemu dengan Satria dan Mantili. Itu saja. Yang kalian cari tidak ada. Kalau begitu, izinkan kami mencarinya sendiri di Madangkara. Berdebah. Wajah balat. Ringkus dia. Para jawara Madangkara berkeliaran di seputar wilayah Madangkara untuk menghadang 2 orang tokoh sakti dari Tibet. Hal itu, mau tidak mau, membuat Kampala dan Targu harus melakukan pertarungan demi pertarungan melawan jago-jago Madangkara. Apakah jago-jago Madangkara dapat meringkus Kampala dan Targu? Pada babak terdahulu dikisahkan, Kampala dan Targu harus melakukan pertarungan demi pertarungan melawan jago-jago Madangkara. Karena yang datang bukan tokoh militer, melainkan tokoh silat, maka kerajaan Madangkara tidak mengerahkan pasukan perangnya, melainkan para jawara yang dikerahkan untuk menghadang 2 orang tokoh sakti dari Tibet itu. Para jawara Madangkara berkeliaran di seluruh wilayah perbatasan Madangkara. Dan sudah 2 jawara yang bentrok langsung dengan 2 orang tokoh dari Tibet, yaitu Jawara Jalak Harupat yang harus mengakui keunggulan lawan, dan sekarang Jawara Jalak Petar yang mencoba kehebatan lawan. Mereka menyerang langsung dengan mempergunakan senjata. Mungkin mereka ingin lebih cepat menyelesaikan pertarungan. Anak buahku terdesak. Hebat benar orang Tibet itu. Kau hebat orang Tibet. Tapi aku ingin tahu, sampai seberapa tebal kulitmu yang atos. Tahanlah ajian tapak sakti. Jawara Madangkara itu mengeluarkan ajian tapak sakti. Seperti jawara yang tempo hari dikalahkan oleh Targu. Tapi apakah jawara yang ini lebih tinggi atau lebih rendah tingkatannya?
Nah, Targu juga sudah mengambil ancang-ancang mau mengeluarkan ilmu salju menyerang bumi. Cukup! Targu! Cukup! Ya! Jangan membunuh. Tidak. Aku hanya bertahan. Sebab mereka menyerang beramai-ramai. Semuanya mempergunakan ajian tapak saketi. Jadi aku hanya membuat mereka pingsan saja. Lain tidak. 2 kali kita bentrok dengan Jawara Madangkara beserta anak buahnya. Hal ini pasti akan semakin membuat orang-orang Madangkara murka kepada kita. Sukar sekali untuk menghindarkan bentrokan dengan mereka. Sebab mereka semuanya tidak menginginkan kita bertemu dengan Brahma dan Mantili. Atau mungkin juga mereka terlebih dulu ingin menguji kita. Kita akan diuji secara bertahap sampai akhirnya bertemu langsung dengan Brahma dan Mantili. Ya, aku kira begitu. Panglima Ringkin, kami berada di sini hanya tinggal 1 hari lagi. Jadi kalau besok belum ada kabar tentang 2 orang dari Tibet itu, kami akan pergi. Ya, kami sendiri yang akan mencari mereka. Kalau hal itu sudah menjadi keputusan saudara Kijara dan saudara Logina, saya tidak akan menahannya. Ya. Itu Hulu Balang Karsa, kepala regu mata-mata. Pasti dia membawa kabar yang penting. Siaga. Kemari Hulu Balang. Siaga. Bagaimana hasil pantauanmu terhadap lawan? 2 orang dari Tibet yang bernama Kampala dan Targu sudah tiba di kaki bukit Kumpai, dekat desa Cabik. Sebelum mereka bisa mencapai desa Cabik, mereka terlebih dulu harus bertarung dengan penghadang. Sebab para Jawara banyak berkeliaran di wilayah itu. Semua Jawara roboh, Panglima. Apa? Roboh? Pertama-tama, mereka dihadang oleh Jawara Jalak Harupat bersama 4 orang anak buahnya. Tapi berhasil dirobohkan. Kemudian bertemu lagi dengan Jawara Jalak Patar, juga dirobohkan. Terus bertemu lagi dengan Jawara Jalak Pantram, juga dirobohkan. Setelah itu bertemu dengan Jawara Jalak Pikat, juga dirobohkan. Begitu seterusnya, para Jawara kita berhasil dirobohkan semuanya oleh 2 orang tokoh sakti dari Tibet. Edan, seperti apa kesaktian mereka itu? Sampai semua Jawara andalan kita semuanya dikalahkan. Semua Jawara pada akhir pertarungan mengeluarkan ajian tapak saketi. Tapi dengan mudahnya orang dari Tibet itu menghancurkan ajian tapak saketi. Apa? Ajian tapak saketi rontok? Benar, Panglima. Gila. Aku sendiri yang akan turun tangan. Tidak perlu, Panglima Ringkin. Masih ada aku, Lugina dan Kijara. Ya, lebih baik kau tetap di sini. Biar kami berdua yang menghadang mereka. Aku ingin tahu sampai tingkat seperti apa ilmu kadikjayaan mereka, sehingga bisa merontokkan ajian tapak saketi. Lagi pula, seperti yang kau katakan, bahwa yang datang bukan musuh berupa satuan pasukan, tapi tokoh rimba persilatan. Jadi kalau kau turun tangan, urusannya akan meluas menjadi urusan pasukan perang. Baiklah. Waduh, gawat ini. Para Jawara Madangkara semuanya roboh. 2 orang dari Tibet itu terlalu sakti. Kalau mereka melihat aku, tamatlah riwayatku. Tamtama. Ada apa kau ini? Bisa panik seperti itu. Wah, Hulu Balang, kau bikin kaget aku saja. Waduh, jantungku rasanya mau copot. Memangnya kenapa? Wah, perkara ini semakin gawat. Para Jawara semuanya roboh. Kalau kita kelihatan oleh mereka, waduh, tamatlah riwayat kita. Sebab para Jawara saja kalah, apalagi kita. Mungkin sekali kibas, pecah kepala kita oleh orang Tibet itu. Lalu, kau sedang apa sendirian di sini? Aku ditugaskan memata-matai sepak terjang 2 orang Tibet itu. Tapi jadinya aku sendiri yang ketakutan. Kau ini seperti bukan prajurit Madangkara saja. Sama musuh takut. Apapun yang terjadi,
kita harus menggempur musuh. Kita sebagai prajurit Madangkara harus siap untuk mati membela kerajaan. Oh, memang. Tapi punya rasa takut kan boleh saja. Sekarang tidak usah takut lagi. Sebab Lugina dan Kijara sudah bergerak mencari orang Tibet itu. Hah? Benarkah? Iya. Kijara dan Lugina menjadi murka mendengar kehebatan 2 orang Tibet. Ayo kita bergerak ke arah selatan. Sebab Kijara dan Lugina bergerak ke arah sana. Oh, wah, bakal ramai nih. Kijara dan Lugina, ilmu kesaktiannya setingkat dengan raja kita, Tuanku Brahma. Iya. Ada apa? Orang Tibet. Mana? Itu. Di bawah sana. Iya. Benar mereka. Mereka sedang istirahat. Duduk-duduk di bawah sebuah pohon. Kau lihat? Ya. Di sebuah tegalan padang ilalang itu. Wah, 2 orang Tibet itu dua-duanya gemuk dan pendek. Kepalanya gundul. Pintas lalu seperti badut. Sama sekali tidak nampak kalau mereka memiliki ilmu yang sangat tinggi. Iya, kenyataannya memang begitu. Orang yang tampangnya seram, badannya tinggi dan kekar. Gerak-geriknya sangat gagah. Kelihatannya seperti seorang yang ilmunya sangat tinggi. Tapi belum tentu demikian. Oh iya ya. Lalu seorang yang kurus, kerempeng, dan mukanya pucat. Iya, ya. Kalau jalan perlahan-lahan, seperti orang sakit. Iya. Tapi ternyata orang yang seperti itulah yang memiliki ilmu kesaktian yang luar biasa. Iya, benar. Orang yang tampangnya sangar, biasanya cuma main gertak sambal. Iya. Sok dan sombong, main gertak, main bentak. Tapi ketika dilawan, tidak ada apa-apanya. Nah, itu dia. Siapa? Kijara dan Lugina. Mana? Itu. Berjalan dari utara. Memasuki padang ilalang, mendekati 2 orang Tibet yang sedang duduk-duduk itu. Gila. Mereka berjalan dengan tenang. Tidak nampak bahwa mereka akan melakukan sebuah pertarungan hidup mati. Itulah orang-orang yang berilmu tinggi. Gerak-geriknya tenang dan wajar. Tidak petantang petenteng, berlagas ojagoan. Kampala, ada yang datang. Ya, 2 orang yang nampaknya tokoh-tokoh sakti. Langkah mereka sangat ringan. Berjalan di tengah-tengah padang ilalang. Seperti berjalan di sebuah dataran yang tidak berpohon sama sekali. Iya, pohon-pohon ilalang yang dilewati oleh mereka hanya meliuk-liuk sedikit saja. Menunjukkan bahwa mereka memiliki ilmu meringankan tubuh yang sempurna. Mudah-mudahan mereka bukan orang Madangkara. Dan tidak untuk mengajak kita bertarung. Ya, aku sudah tidak mau lagi bentrok dengan orang-orang Madangkara. Tujuan kita hanya Brahma dan Mantili. Kalian orang-orang dari negeri Tibet? Benar, saya Kampala. Dan ini teman saya Targu. Aku Lugina. Dan ini temanku Kijara. Selamat berjumpa. Kalian harus bertanggung jawab terhadap apa yang telah kalian perbuat. Maksud saudara? Kedatangan kalian telah menimbulkan onar. Menimbulkan korban di mana-mana. Untuk itu, kalian harus ikut dengan kami ke Madangkara. Untuk dihukum penggal. Saudara Lugina. Bentrokan di antara orang-orang rimba persilatan sudah biasa, bukan? Jadi kau menolak? Kami tidak bisa mengabulkan kehendak saudara. Sebab kami tidak bersalah. Tidak bersalah? Ya. Kami datang ke sini dengan tujuan ingin berjumpa dengan pendekar 2 sejoli. Yaitu Satria dan Mantili. Tapi mengapa kami dihalang-halangi? Semua orang Madangkara sudah pasti akan menghalangi maksud kalian. Termasuk aku dan Kijara. Janganlah memperpanjang urusan ini, saudara Lugina. Kami tidak ingin mencari bibit permusuhan. Ya, biarkanlah kami menyelesaikan urusan kami sendiri. Urusan kau bukan urusan yang berdiri sendiri. Tetapi menyangkut kami semua. Maaf.
Kami tidak setuju dengan pendapat saudara. Baik. Keputusan kami, sebelum kalian bisa bertemu dengan Satria dan Mantili, langkahi dulu mayat kami. Kami menolak untuk bentrok dengan saudara. Kalau begitu, harus ikut ke Badangkara untuk menjalani hukuman penggal kepala atau hukum gantung. Oh, itu pun kami menolaknya. Baik. Semua usul dari kami, kalian tolak. Jadi sudah jelas bahwa perkara ini harus diselesaikan dengan kekerasan. Nah, majulah kalian. Hadapi aku Lugina, murid Padepokan Gunung Sabah. Sungguh amat sayang. Mengapa kita harus bertarung? Semua jalan baik-baik sudah buntu. Jadi jalan apa lagi yang harus ditempuh? Kecuali bertarung. Kampala, biarlah aku hadapi saudara Lugina yang gagah ini. Hati-hatilah. Sebab kelihatannya yang akan kau hadapi kali ini bukan tokoh sembarangan. Iya. Marilah saudara Lugina, kita bermain-main. Perkenankan saya belajar sejurus dua jurus. Bagus. Iya. Nah, mereka sudah bertarung. Coba lihat. Iya, yang bertarung Lugina melawan Targu. Sedangkan Kijara dan Kampala jadi penonton. Iya, Kijara duduk bersila di tempat yang agak jauh. Dan si Kampala juga duduk bersila di tempat yang terpisah. Jurus-jurus silat tangan kosong orang Tibet itu tidak jauh berbeda dengan jurus tokoh-tokoh di sini. Cepat dan mantap. Mereka baru pemanasan. Belum nampak siapa yang lebih unggul. Ya, masih kelihatan seimbang. Sebab kedua-duanya belum mengeluarkan jurus-jurus andalan. Nah, Lugina meningkatkan serangannya. Juga si Targu melakukan hal yang sama. Mereka bergerak lebih cepat dari yang tadi. Iya, tadi mereka baru pemanasan. Sekarang mereka bertarung sungguh-sungguh. Iya. Inilah Lugina terus-menerus meningkatkan tempo pertarungan. Sekarang dia mengeluarkan semua jurus-jurus simpanannya. Waduh, mereka makin cepat. Aduh, wah, Mereka bergerak terlalu cepat. Dia tidak kelihatan lagi orangnya. Yang nampak hanya dua buah gulungan sinar saling sambar. Oh, iya. Pertarungan sudah berlangsung 100 jurus lebih. Tapi belum terlihat siapa. Mereka masih seimbang. Bergerak sangat cepat. Seolah-olah tidak menyentuh tanah. Dan bertarung di udara. Sekarang mulai nampak Lugina yang terdesak. Ya, sedikit demi sedikit. Perlahan-lahan sekali. Targu bisa mendesak Lugina. Gawat. Lugina terdesak. Orang Tibet itu mengeluarkan jurus-jurus yang aneh. Lugina nampak agak bingung. Dia sudah tidak bisa melakukan serangan lagi. Dia hanya bisa menangkis dan mengelak dan mundur-mundur terus. Wah, Lugina kena. Dadanya digedor oleh pukulan tangan kanan Targu yang keras sekali. Pertarungan itu berhenti. Wah, Lugina kalah. Dia berlutut di tanah. Memegangi dadanya. Dia nampak kesakitan. Dia nampaknya tersengal-sengal. Kau hebat orang Tibet. Bisa mengungguli aku. Tapi aku belum kalah. Ayo kita teruskan. Ya. Wah, Lugina mencabut kujang. Wah, Lugina mengeluarkan senjata ampuh. Kujang perunggu. Wah, bakal ramai ini. Lugina akan mempergunakan senjata mujizatnya. Kujang perunggu. Kau berniat pakai senjata. Baik,
Aku juga punya senjata. Hei! Lihat, orang Tibet itu juga mencabut senjatanya. Iya, Hutim. Hutim? Iya, itu senjata orang Tibet. Namanya Hutim. Bentuknya sangat lucu, seperti sabu uji pembersih lantai. Iya. Senjata apa itu? Bentuknya sangat aneh. Tapi aku yakin senjata yang bentuknya lucu itu pasti sangat ampuh dan merupakan senjata khusus orang-orang Tibet. Senjata kau sangat aneh. Tapi bentuknya lucu. Senjata kau juga aneh. Pisau bukan, keris bukan, pedang pun juga bukan. Ya, senjataku bernama Kujang. Kujang dibuat dari perunggu. Senjataku ini namanya Hutim. Dibuat dari bulu serat kapas yang paling halus. Baik. Mari kita buktikan. Kujang atau Hutim yang akan hancur. Hah, majulah. Iya. Di dalam puncak pertarungan yang mempergunakan jurus-jurus silat tangan kosong, Lugina harus mengakui keunggulan lawannya. Dadanya kena gedor sehingga jatuh terduduk. Lugina sangat murka, lalu mencabut senjata andalannya, yaitu kujang. Targu pun tidak tinggal diam. Secepat kilat mencabut senjata andalannya, yaitu Hutim. Kujang bertarung dengan Hutim. Manakah yang lebih unggul? Pada babak terdahulu dikisahkan, Lugina dan Targu sudah mulai bertarung. Dan di dalam puncak pertarungan ilmu silat tangan kosong, Lugina harus mengakui keunggulan Targu. Dadanya kena gedor pukulan yang amat keras sehingga jatuh terduduk. Lugina sangat murka, lalu mencabut senjata andalannya, yaitu kujang. Targu pun tidak tinggal diam. Segera pula mencabut senjata andalannya, yaitu Hutim. Lugina menyerbu sangat ganas. Kujangnya menderu-deru mengerikan. Kalau kena, bisa putus leher orang Tibet itu. Tapi orang Tibet itu hebat juga. Iya. Hutimnya berkibar-kibar, mengeluarkan angin pukulan yang dahsyat. Bukan main. Lugina ternyata ahli mempergunakan senjata pendek. Senjata kujang di tangannya berputar-putar sangat cepat, seperti ular kobra yang menerjang mangsanya. Hebat sekali. Senjata orang Tibet itu mengeluarkan angin pukulan yang menderu-deru, menyambar-nyambar bagaikan bola. Menyaksikan orang-orang yang berilmu tinggi bertarung. Ayah begini ini, mataku jadi kabur, kepalaku jadi pusing. Pandangan mataku juga jadi nanar. Mereka sudah tidak nampak orangnya. Iya. Yang kelihatan hanya dua bola gulungan sinar hitam yang saling sambar menyambar. Pertarungan sudah berlangsung 100 jurus dan mereka masih seimbang. Belum nampak siapa yang akan keluar menang. Kedua-duanya sangat ganas dan dahsyat. Pertarungan itu bisa berlangsung lama sekali. Membenturkan senjatanya masing-masing. Hutim saling bentur dengan dahsyat. Kujangku patah jadi 3 potong. Gila. Hutim senjata andalanku hancur. Hah? Senjata andalan Lugina, kujang perunggu itu hancur. Patah menjadi 3 potong. Bukan main. Senjata andalan Targu, Hutim itu hancur berantakan. Ya, senjata andalan mereka dua-duanya hancur. Orang Tibet! Senjataku hancur. Juga senjata kau hancur.
Sekarang tidak ada pilihan lain, kecuali harus mempergunakan ilmu kedikjayaan. Baik, mari kita mengadu jiwa. Aku akan mengeluarkan ilmu pemungkas ajian Waringin Sungsang. Karena kau berniat mengadu jiwa, maka aku juga akan mengeluarkan ilmu simpananku yang terakhir. Ilmu salju menyiram bumi. Bahaya. Mereka sudah sampai pada puncak pertarungan. Kedua-duanya hendak mempergunakan ilmu kesaktian tingkat tinggi. Lugina mengeluarkan ilmunya yang terkenal, ajian Waringin Sungsang. Ilmu salju menyiram bumi. Juga pasti ilmu dia yang terakhir. Mereka saling terjang, bertabrakan, lalu terpental. Dua-duanya jungkir balik, lalu terkapar di tanah. Lugina terkapar, lalu diam tidak bergerak-gerak. Pasti dia mengalami luka dalam yang sangat hebat. Bahkan mungkin dia yang tewas. Tapi Targu juga terkapar di tanah. Dari mulutnya, hidungnya dan telinganya keluar darah. Jangan-jangan... Targu. Jagat Dewa Batara. Nyawanya sudah melayang. Jiwanya tidak tertolong lagi. Targu mati. Lugina. Tubuhnya beku dan dingin. Dingin sekali. Wajahnya pucat seperti kapas. Lugina. Jantungnya berhenti berdenyut. Lugina tewas. Keparat setan gundul, kau telah membunuh saudara seperguruanku. Kubunuh kau, aku bunuh. Saudara seperguruanku juga tewas. Bukan hanya kau yang berduka cita, tapi aku juga. Aku kehilangan orang yang paling setia. Aku tidak peduli. Kedatangan kau orang Tibet menyebabkan aku kehilangan orang yang paling dekat dengan aku. Lugina lebih dari seorang sahabat bagiku, juga lebih dari seorang saudara. Dia orang yang paling berarti bagi hidupku, dan sekarang dia mati. Kau harus menebus kematian, Lugina. Aku hancurkan kau dengan ajian Waringin Sungsang. Rupanya dia tidak main-main. Dia juga sama seperti Lugina, mau menggunakan ajian Waringin Sungsang. Tapi tentunya lebih sempurna dan tingkatannya lebih tinggi. Aku tidak boleh main-main. Aku tidak akan mempergunakan ilmu salju menyiram bumi. Sebab ilmu itu tidak bisa menang melawan ajian Waringin Sungsang. Ya, tidak ada jalan lain bagiku, kecuali harus mengeluarkan ilmu andalanku, Paku Mega. Ini pertarungan yang paling gila. Lugina dan si Targu, dua-duanya sudah mati. Sekarang Kicara dan Kampala juga akan mengadu jiwa. Ilmu apa yang akan dikeluarkan oleh orang Tibet itu? Dia duduk bersila di tanah dan dari ubun-ubun kepalanya keluar asap. Itu ilmu setan. Jagat Dewa Batara. Lihat, orang itu naik ke atas, mengambang di udara, tetap dalam sikap duduk yang bersila. Edan, orang itu bisa terbang sambil tetap duduk bersila. Sambil duduk dan tetap bersila, dia bisa melayang-layang, meluncur dengan cepat seperti panah. Dia juga melompat, menyongsong Kampala yang sedang meluncur.
panah sambil tetap dalam sikap duduk bersila, disongsong oleh Ki Jara. Mereka pasti berbenturan di udara. Ki Jara roboh, terkapar di tanah. Orang Tibet itu tidak apa-apa. Dia tetap mengambang di udara dalam keadaan duduk bersila seperti semula. Tapi sekarang turun. Iya, perlahan-lahan turun dan menyentuh tanah. Iya. Duduk bersila di atas tanah. Orang itu mengatur pernapasan. Lihat, dadanya turun naik dengan teratur. Lalu Ki Jara bagaimana? Dia tergeletak di tanah, tidak bergerak-gerak. Nah, si Kampala orang Tibet itu membuka matanya dan perlahan-lahan dia berdiri. Dia mendekati Targu. Temannya itu juga sudah jadi mayat. Iya, perlahan-lahan dia mengangkat Targu, lalu digendong. Kemudian berjalan lambat-lambat meninggalkan tempat pertarungan. Dia menangis. Air matanya berlinang-linang. Tentu dia sangat berduka kehilangan teman setianya. Iya. Biarkan dia sampai jauh. Baru kita memeriksa keadaan Ki Jara. Iya, jauh. Kampala yang berjalan pelan-pelan sambil menggendong Targu sudah tidak kelihatan lagi. Iya. Baik. Ayo, kita ke tempat bekas pertarungan itu. Memeriksa keadaan Ki Jara. Iya. Dia sudah meninggal. Iya. Dewata yang agung. Ki Jara meninggal. Dia bertarung mempertaruhkan jiwanya. Dia gugur. Lalu, bagaimana sekarang? Apakah mereka akan dikuburkan di sini saja? Jangan. Lebih baik kita bawa ke Madangkara. Ya, aku setuju. Kau tunggu di sini. Ya. Aku akan mengambil kuda. Aku juga membawa kuda. Kau simpan di mana? Aku sembunyikan di lereng bukit sebelah sana. Baik. Ayo kita ambil kuda. Lalu, jenazah Lugina dan Ki Jara kita naikkan ke atas kuda. Dan kita bawa ke ibu kota Madangkara. Iya. Targu. Maafkan aku. Akulah yang mengajak kau pergi ke negeri Jawa Dwipa ini. Ternyata ini merupakan perjalananmu yang terakhir. Riwayatmu berakhir di bumi Jawa Dwipa. Targu, kau akan aku kebumikan di bumi Jawa Dwipa ini sebagai peringatan bahwa ada seorang Tibet yang gugur di negeri orang dan dikuburkan di bumi Jawa Dwipa. Targu, selamat jalan. Targu, kita datang ke negeri ini karena kita akan membuat perhitungan dengan Satria dan Mandili. Dan kau telah gugur, maka aku anggap kematianmu disebabkan oleh perbuatan Satria dan Mandili. Iya, aku bersumpah. Aku akan terus berkelana, mengembara menjelajahi negeri Jawa Dwipa ini, mencari Satria alias Brahma dan Mantili. Brahma! Mantili! Nantikan aku Kampala! Brahma! Kematian Ki Jara dan Lugina
pasti akan membuat geger. Ya, dan Tuanku Brahma pasti akan murka. Sebab Kijara dan Lugina itu sahabatnya. Berhenti! Hah? Siapa itu? Dua orang perempuan berdiri di atas tanggul di tepi jalan. Hah, Lasmini. Lasmini? 2 kali aku melihat Lasmini ketika dulu ikut meresmikan pesanggerahan keramat di desa Halimun. Oh iya? Iya, dan dia tidak berubah, tetap cantik dan merawat. Oh, lalu gadis yang di sebelahnya itu siapa? Aku tidak tahu. Mungkin dia temannya atau muridnya. Oh iya, cantik juga dia. Iya, sebab keadaan gadis itu tidak jauh berbeda dengan Lasmini. Iya. Gerak-geriknya menantang dan merangsang. Iya. Kalian pasti pasukan Madangkara. Sebab seragam yang kalian pakai, seragam pasukan Madangkara. Benar. Saya Hulu Balang dan teman saya ini, Tamtama. Oh iya, saya Tamtama. Aku mencegat kalian. Sebab aku merasa kenal dengan 2 mayat manusia yang kalian bawa di atas punggung kuda itu. Nona Lasmini pasti mengenalnya. Sebab kedua jenazah itu adalah Kijara dan Lugina. Kijara dan Lugina. Benar. Ini mayat Kijara dan Lugina. Apakah mereka tewas karena pertarungan? Benar, Nona. Mereka bertarung dengan Kampala dan Targu. Kampala dan Targu? Iya. 1 hari penuh, Kijara dan Lugina bertarung dengan 2 orang tokoh dari Tibet. Dan, ya, mereka memang terlalu dikjaya. Kijara dan Lugina yang tewas. Gila. Hebatnya seperti apa si Kampala dan si Targu? Sampai bisa mengalahkan Kijara dan Lugina. Kami tidak paham tentang ilmu kadikjayaan. Sebab kami anggota pasukan perang yang lebih menguasai ilmu perang daripada ilmu kadikjayaan. Tapi yang jelas, kedua orang dari Tibet itu sangat sakti. Kau menonton pertarungan itu? Iya. Kalau begitu tentu kau tahu kemana perginya kedua orang gila dari Tibet itu. Kampala berjalan lambat-lambat menuju ke utara sambil menggendong mayat Targu. Mayat Targu? Betul, Nona. Targu yang bertarung melawan Lugina, dua-duanya tewas. Wah, sudah mati 1 orang. Berarti orang Tibet itu tinggal 1 orang. Benar. Ambar, ya, ayo kita kejar manusia gundul dari Tibet itu. Iya. Oh, hebat sekali kedua perempuan itu. Gerakannya cepat seperti kilat. Cuma sebentar saja hilang. Tak nampak lagi bayangannya. Iya. Lasmini memang punya ilmu yang sangat tinggi. Temannya juga pasti sama. Oh, tapi mereka pasti akan mampus digempur oleh Kampala. Biarlah. Mau mampus atau tidak, itu urusan mereka. Tugas kita ialah membawa jenazah Kijara dan Lugina ke ibu kota Madangkara. Oh, iya. Ayo jalan. Lihat, Ambar. Ada orang sedang duduk bersila di hadapan sebuah kuburan yang masih baru. Di bawah tanah itu, di sebuah tegalan kecil. Nah, itu dia. Dia? Siapa? Orang gila itu. Kampala. Kampala? Iya. Aku pernah bentrok dengan dia. Jadi aku hafal benar sama dia. Tidak akan salah. Dia pasti si Kampala. Orang dari Tibet yang kita cari-cari selama ini. Dia duduk bersila di depan sebuah kuburan. Iya. Kuburan itu nampak masih baru. Pasti itu kuburan Targu. Ya, rupanya dia baru saja selesai menguburkan si Targu temannya itu. Ya, yang tewas bertarung dengan Lugina. Cepat kau tantang dia. Baik. Hei, manusia gundul dari Tibet, lawan aku! Lugina dan Targu bertarung sampion. Kedua-duanya mempergunakan ilmu kadikjayaan tingkat tinggi. Dan kedua-duanya tewas. Kijara sangat murka melihat Lugina tewas. Dengan kemarahan yang meluap-luap, Kijara menerjang dengan mengerahkan ajian Waringin Sungsang. Begitu pula Kampala yang sangat berduka melihat Targu tewas. Menyongsong Kijara dengan ilmu yang paling dahsyat, yaitu ajian Paku Mega. Dan Kijara harus menerima nasib tewas di tangan Kampala.
Lugina dan Kicara telah tiada. Dua orang tokoh sakti yang pernah menjadi musuh besar Brahma, tapi kemudian menjadi sahabatnya, telah pergi untuk selama-lamanya. Lalu bagaimanakah dengan Ambar dan Lasmini? Apakah mereka juga akan tewas di tangan Kampala?